Hello there, hari ini kita lanjut membahas transitive and intransitive verb. Biar lebih mudah, kita akan membahasnya mulai dari pengertiannya, ketentuannya, mengapa dan bagaimana transitive verb bisa menjadi intransitive verb, practice time, hingga summary. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertiannya. Sebelumnya, kita sudah membahas action verb and steady verb. Jika action verb membahas kata kerja aksi atau tindakan, dan steady verb sebaliknya, nah di dalam transitive dan intransitive verb ini, kita melihat bagaimana suatu kata kerja di dalam sebuah kalimat. Maksudnya gimana? Kita lihat dulu pengertiannya ya. Mulai dari transitive verb. Transitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan suatu objek dalam kalimat. Apa yang dibutuhkannya? Ya, objek. Apa itu objek? Objek adalah bagian dari kalimat yang menerima tindakan dari kata kerja. Objek bisa noun dan pronoun. Noun tahu ya, bisa orang, tempat, benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun abstract thing. Sedangkan pronoun ada kata ganti orang dan ada kata ganti benda. Kita lihat contoh. Moana needs. Nah, ketika melihat kalimat ini, apakah kamu merasa ada yang kurang? Ya, kurang lengkap kan? Seperti kita mau bertanya lagi, Moana butuh apa, hey? Iya kan? Coba kita tambahkan kata lagi setelah needs. Moana needs a pencil. Moana butuh pensil. Nah, baru terasa lengkap kan? Di sini Moana adalah subjek, need adalah verb, dan a pencil adalah objek. Jadi needs atau verb di dalam kalimat inilah yang disebut transitive verb. Karena setelah kata kerja needs ini, dia membutuhkan objek, yaitu a pencil. Kita lihat contoh lagi. I love him. Apakah kalimatnya sudah lengkap? Sudah ya, karena di sini ada objek him. I sebagai subjek, love adalah verb, dan him adalah objek, yaitu pronoun atau kata ganti orang. Dan love di sini adalah transitive verb. Nah, dari kalimat tadi kita bisa mengetahui ciri-ciri transitive verb, yaitu menjawab pertanyaan what dan whom. Kita lihat contoh kalimat tadi. What does Moana need? Moana butuh apa? Ya, a pencil. Lalu ada kalimat lagi. I love him. Whom do you love? Siapa yang kamu cintai? Ya, him atau dia laki-laki. Di sini whom ya, bukan who. Bedanya whom dan who tahu ya. Kalau who menanyakan subjek orang, kalau whom digunakan untuk menanyakan objek orang. Yang di sini objeknya adalah him atau dia. Jadi pola kalimatnya akan seperti ini. Subject plus verb plus objek. Nah, sekarang giliran kamu. Coba kamu tebak yang manakah transitive verb di dalam kalimat ini dan tentukan apakah dia menjawab pertanyaan what atau whom. Silahkan pause dulu videonya. Baiklah, kalau sudah kita mulai dari nomor 1 ya. Di sini send adalah ya, transitive verb. Dia menjawab pertanyaan what atau whom? Ya, send what. Ngirim apa? Ya, sebuah email. Lalu kalimat nomor 2. Di sini invited adalah ya, transitive verb. Jadi invited, what atau whom? Ya, invited whom, mengundang siapa? Ya, mengundang Rico. Lalu kalimat nomor 3. Like adalah kata kerja transitive. Di sini like what or like whom? Ya, like what. The answer is the food. Nah, itu dia transitive verb. Gimana? Cukup mudah ya? Sekarang kita lihat yang intransitive verb. Intransitive verb adalah kata kerja yang tidak membutuhkan suatu objek dalam kalimat. Jadi, kebalikan dari transitive verb tadi ya. Yuk kita lihat contoh. Hasty arrived. Di sini kalimatnya sudah lengkap ya. Maksudnya tanpa ada objek, kalimat ini sudah benar dan sempurna. Di sini kita tidak perlu menanyakan apa-apa lagi. Tiba apa? Tiba siapa? Ya kan? Dan di sini hasty adalah subjek dan arrived adalah verb. Arrived inilah intransitive verb atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi pola kalimatnya akan seperti ini, subject plus verb. Nah, sekarang coba kamu tebak kalimat di bawah ini. Yang manakah transitive dan intransitive verb? Are you ready? Let's pause the video.
Oke, langsung saja. Kalau sudah, kalimat nomor 1 adalah ya, intransitive verb. Karena polanya subject plus verb dan tidak butuh objek. Maknanya juga sudah oke. Dan ya, kalimat nomor 2 adalah transitive verb. Polanya subject plus verb plus objek. Dia butuh objek setelah verb. Dalam kalimat ini, dia menjawab pertanyaan what atau whom? Apa atau siapa? Yeah, what she bring. The answer is happiness. Happiness termasuk objek noun ya. Nounnya jenis abstract. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut membahas ketentuan transitive dan intransitive verb. Sekarang coba kamu tebak lagi. Yang manakah transitive dan intransitive verb di bawah ini? Gimana? Sudah bisa ditebak? Kita mulai dari kalimat yang pertama. Coba tebak, ini kalimat apa? Iya, ini adalah transitive verb. Loh, bukannya transitive verb polanya subject plus verb plus objek, Kak? Kok dalam kalimat ini kayaknya lebih deh dari satu objek? Emang bisa, Kak? Pertanyaan yang bagus. Pasti kamu bertanya-tanya, kok beda ya pola kalimatnya? Apa salah lihat? Nah, ini adalah bagian dari ketentuan transitive verb. Untuk itu, simak penjelasannya. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita butuh memberikan informasi tentang sesuatu itu lebih jelas, detail, dan lengkap gitu. Apakah boleh menambahkan 2 objek? Boleh sekali. Dengan menambahkan 2 objek ini membantu kamu untuk membuat komunikasi lebih jelas, terutama dalam tindakan pemberian, pengiriman, atau komunikasi. Jadi nggak mutlak harus rumusnya ini, jadi harus itu, dan jadi harga mati. No ya. Kita lihat lagi kalimat tadi. Tari made her mother a chocolate cake. Di sini Tari adalah subjek, made adalah transitive verb, lalu yang manakah objeknya? Perhatikan baik-baik. Dalam kalimat ini ada 2 objek, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Di sini chocolate cake adalah objek langsung. Objek langsung atau direct object adalah objek utama yang menerima aksi dari kata kerja. Yang di sini adalah made atau membuat. Tari membuat apa? Ya, chocolate cake. Dan her mother di sini adalah objek tidak langsung. Objek tidak langsung atau indirect object adalah orang atau pihak yang menerima manfaat dari aksi tersebut. Dan her mother adalah orang yang menerima kue coklat tersebut. Nah, itu dia penjelasannya bahwa transitive itu juga bisa mempunyai 2 objek. Oke ya? Baik, sudah selesai untuk kalimat 1. Lanjut, kita lihat kalimat kedua. Apakah ini kalimat transitive atau intransitive? Ya, ini adalah kalimat intransitive. Tunggu, Kak, bukannya intransitive itu polanya hanya subjek dan verb? Ini kenapa ada kata lain seperti gracefully? Untuk ketentuannya, intransitive verb bisa kita tambahkan kata lain setelah verb. Kira-kira kata apakah ini? Yuk simak. She danced gracefully. Di sini, she adalah subjek, dance adalah intransitive verb, dan gracefully adalah adverb atau kata keterangan. Ingat, ini bukan objek, tapi kata keterangan. Kalau objek tadi sudah dijelaskan, yaitu kata benda atau frasa benda yang menerima aksi dari kata kerja. Dan yang wajib pakai objek adalah, ya, transitive verb. Nah, kata gracefully sendiri ini termasuk adverb of manner atau jenis kata keterangan untuk menjelaskan bagaimana suatu aksi atau perbuatan dilakukan. Bagaimana dia menari? Dia menari dengan anggun. Ya, kita tahu ya, intransitive verb adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek langsung untuk melengkapi maknanya. Namun, untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana, di mana, atau kapan aksi tersebut terjadi, kita bisa menambahkan adverb. Jadi, adverb berfungsi untuk memberi penjelasan tambahan dan membuat kalimat menjadi lebih lengkap dan informatif. Seperti itu. Selain adverb, kita juga bisa menambahkan prepositional phrase di belakang intransitive verb. Kita lihat contoh. Hasty jumped over the wall. Di sini, hasty adalah subjek, jump yaitu intransitive verb, dan setelahnya ada over the wall. Nah, over the wall inilah prepositional phrase yang berfungsi sebagai keterangan tambahan yang menjelaskan kemana atau di mana hasty melompat, yaitu melewati tembok. Fungsinya juga sama dengan adverb, yaitu memberikan penjelasan tambahan untuk membuat kalimat menjadi lebih lengkap dan informatif. Nah, jadi itulah beberapa ketentuan dari transitive dan intransitive verb. Mengerti ya?
Lanjut kita membahas mengapa dan bagaimana transitive verb bisa menjadi intransitive verb. Kata kerja transitive bisa berubah menjadi intransitive karena dua hal ini. Yang pertama, fokus pada tindakan. Yang kedua, perubahan makna kata kerja. Kita lihat yang fokus pada tindakan. Ketika kita menyebutkan suatu kalimat, berarti kita sedang ada dalam suatu percakapan atau komunikasi. Iya kan? Nah, terkadang ada situasi di mana orang hanya mau menanyakan kegiatan kamu tanpa harus tahu dan ingin tahu detailnya. Misalnya, si Andre ingin tahu temannya Sari lagi apa. Terus ditanyalah ke kamu, "What is Sari doing?" Terus kamu jawablah, "Sari is singing." Nah, itu kalimat intransitive verb kan? Nah, bisa kamu ubah kalimat tadi ke bentuk transitive verb. Jika si Andre ubah lagi pertanyaannya, "What is she singing?" Terus kamu jawab dong, "She is singing love song." Atau bisa juga sebutkan judul lagunya, "She is singing Aperture." Tahu ya, Aperture, hehe. Seperti itu. Kadang kita hanya ingin menyoroti tindakan atau aktivitas yang sedang dilakukan tanpa perlu menjelaskan objek atau detail lebih lanjut. Jadi inilah alasan mengapa kata kerja transitive bisa fleksibel. Dan perubahan ini lebih bergantung pada situasi dan kebutuhan informasi yang diminta. Oke, sekarang kita lihat dari perubahan makna kata kerja. Beberapa kata kerja dapat berubah makna, baik itu dengan objek atau tanpa objek. Contoh, pada kalimat transitive, boils memerlukan objek water, karena subjek koki yang melakukan aksi. Tapi pada kalimat intransitive, boils tidak membutuhkan objek lagi, karena fokusnya pada kondisi air itu sendiri atau air yang mendidih, bukan siapa yang merebusnya. Jadi seperti itu cara bedainnya ya. Jawaban kita bergantung pada kebutuhan informasi yang diminta. Jika orang hanya ingin tahu tindakan, cukup gunakan intransitive. Jika mereka butuh detail, tambahkan objek atau transitive atau frasa penjelas yang relevan. Oh begitu Kak, lalu bagaimana kita bisa membedakan yang mana transitive dan yang mana intransitive verb, dan yang mana bisa keduanya Kak? Alright, caranya ada dua. Yang pertama, cek objek, dan yang kedua, cek online dictionary. Pertama, cek apakah ada objek langsung. Jika kamu melihat suatu kalimat ada objek yang menerima aksi dari kata kerja, maka itu dipastikan kalimat transitive. Sebaliknya, jika selain objek itu adalah intransitive verb. Yang kedua, kamu bisa cek di kamus online on Google. Kita bisa ketikkan on Google, Oxford Learner's Dictionary. Ini adalah salah satu online dictionary yang bisa kamu akses. Kita ketikkan saja kata kerja yang mau kita ketahui. Misalnya kata run. Kita lihat run ada tandanya sebagai intransitive verb lengkap dengan contoh kalimatnya. Lalu kita lihat lagi ke bawah, ada run sebagai transitive verb. Jadi sudah bisa dipastikan kalau run fleksibel ya. Nah ini dia kelebihan kamus online ya, rinci sekali dan lebih detail daripada kamus berbentuk buku. Dan yang penting, jika ada pembaharuan, kamus yang online ini update-nya cepat dan langsung. Ini berbeda dengan kamus buku. Jika ada pembaharuan, mereka print dulu dan kita harus beli lagi yang kamus baru yang sudah diupdate katanya, ya kan? Selain Oxford Dictionary, ini dia rekomendasi beberapa online dictionary untuk kamu. Kamus online ini sudah digunakan secara internasional dan diakui kualitasnya. Yang pertama ada Cambridge Dictionary, sumbernya sudah terpercaya, menyediakan definisi sederhana, contoh kalimat, serta fitur seperti audio pronunciation dengan accent British and American. Nanti kamu bisa cek kamus ini gratis, mudah diakses dan dilengkapi dengan sinonim, antonym, serta penjelasan tata bahasa untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggrisnya, oke? Lalu ada Merriam-Webster. Kalau Cambridge Dictionary kan lebih ramah untuk pembelajar bahasa Inggris. Kalau Merriam-Webster ini cocok bagi pengguna tingkat lanjut atau mereka yang mencari pemahaman mendalam tentang kata. Nanti bisa kamu cek ya, kurang lebih sama dengan Cambridge Dictionary. Bedanya, aksennya lebih ke American accent. Ada kuis kosakata juga, memiliki thesaurus bawaan yang mendalam, artinya memberikan daftar sinonim atau kata-kata dengan arti serupa, dan antonim, kata-kata dengan arti berlawanan secara lengkap, jadi bisa memperkaya lebih kosakata kamu. Lalu ada Longman Dictionary of Contemporary English atau LDOCE. Jadi LDOCE ini sama dengan Cambridge yang lebih cocok untuk pembelajar bahasa Inggris. Untuk target penggunanya, LDOCE ini lebih cocok untuk pembelajar dengan fokus pada penggunaan modern dan sehari-hari. Nah, itu dia tadi semua penjelasan tentang transitive dan intransitive verb. Gimana? Cukup mudah ya? Untuk menguji pemahaman kamu, kita lanjut practice time.
Gimana, betul semua kan? Sekarang agar lebih paham, yuk kita lanjut ke summary. Nah, ini dia kesimpulan transitive dan intransitive verb. Untuk pengertiannya, transitive verb adalah kata kerja yang memerlukan objek langsung untuk melengkapi maknanya. Jadi harus ada objek. Kalau tidak ada, maka kalimatnya nggak utuh. Sedangkan intransitive verb adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung. Dengan kata lain, kalimatnya udah sempurna duluan gitu. Next, kita lihat untuk pola kalimatnya. Pada transitive verb ada dua pola, yaitu satu objek dan dua objek. Untuk satu objek, polanya subject plus verb plus object. Untuk dua objek, ada subject plus verb plus direct object. Nah, masing-masing pola tadi menjawab pertanyaan what and whom. Ini juga sekalian menjadi ciri-ciri transitive, oke? Sekarang kita lihat untuk intransitive verb. Polanya ada tiga, yaitu yang pertama subject plus verb, kedua subject plus verb plus adverb, terus yang ketiga subject plus verb plus prepositional phrase. Masing-masing pola menjawab pertanyaan dengan apa, di mana, dan lain-lain. Pokoknya selain what and whom deh. Cause we know what and whom is for transitive, right? Oke, kita lanjut ke contoh kalimat. Untuk transitive, contoh kalimat dengan pola objek satu yaitu she reads a book. Di sini reads adalah transitive verb dan dia membutuhkan objek book. Lalu ada kalimat untuk dua objek. She gave him a gift. Gave di sini yaitu transitive verb dan objek langsung yaitu gift. Kenapa gift bukan him? Karena menjawab pertanyaan memberi apa? Ya memberi hadiah atau gift. Jadi gift adalah objek langsung. Dan tentu saja him adalah indirect objeknya atau objek tidak langsungnya. Nah, kita lihat untuk intransitive verb. Untuk pola yang ada adverbnya, she sleeps peacefully. Sleeps adalah intransitive. Sebenarnya she sleeps aja it's okay, udah sempurna, subject plus verb. Tapi kalau mau ditambahkan detail lagi, kita bisa menambahkan adverb, yaitu peacefully. Lalu untuk contoh kedua ada she jumped over the wall. Jumped di sini adalah intransitive verb. Dan bisa kita tambahkan prepositional phrase yang fungsinya juga memberi keterangan lebih yang di sini adalah over the wall. Terakhir ada dari aspek fleksibilitas kata kerja. Contoh kata breaks. Dia bisa berfungsi menjadi keduanya, baik transitive maupun intransitive. Kita lihat di dalam transitive. He breaks the glass. Breaks what? Memecahkan apa? Ya gelas. Di sini breaks membutuhkan objek, iya kan? Kita lihat di dalam intransitive. The glass breaks easily. Lihat bedanya? Sebenarnya the glass breaks aja itu udah sempurna kalimatnya. Nggak ditambahin nggak apa-apa. Tapi bisa ditambahin adverb lagi yaitu easily tadi. Gimana? Jelas ya?
Baiklah, itu dia semua tentang transitive dan intransitive verb. I hope you understand and enjoy this video as always. Teruslah berlatih karena setiap latihan akan membuatmu semakin ahli. Ingat, tidak ada hal besar yang bisa dicapai tanpa usaha yang konsisten. Tetap semangat dan terus berkembang. Selanjutnya, kita akan membahas linking verb. Are you ready? Ready! Pasti lama lagi nih Kak uploadnya. Bisa nggak 1 kali seminggu aja? Hehe, diusahakan ya. Oh ya, sebelum berpisah, seperti biasa ada quotes yang bagus nih untuk kamu. Kali ini dari Albert Einstein. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Artinya, hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. I love you. Bye-bye.